Mengejutkan, langkah Rasman Arief Nasution pasca mendapat teguran dari Dewan Etik DPN Peradi Bersatu hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, Rasman Nasution menyatakan siap menerima teguran dan akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, diantaranya dengan mengirimkan surat permohonan maaf secara tertulis kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karena itulah siang tadi Rasman mendatangi ketiga lembaga hukum tersebut untuk menyampaikan surat permohonan maaf secara tertulis. Lantas seperti apa respon ketiga lembaga tersebut atas langkah Rasman? Dan seperti apa janji Rasman usai mendatangi ketiga institusi tersebut? Lalu seperti apa pula kehadiran Hotman Paris Hutapea sebagai saksi di Mabes Polri siang tadi atas laporan polisi yang dilayangkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Rasman? Dan seperti apa respon Rasman atas kehadiran Hotman Paris sebagai saksi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai mendapatkan teguran dari Dewan Etik DPN Peradi Bersatu hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, Rasman Nasution bersama dengan Lecumanan menyatakan siap menerima teguran dan akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, diantaranya dengan mengirimkan surat permohonan maaf secara tertulis kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal itu terlihat dari langkah Rasman pada siang tadi, dimanapun mendatangi ketiga institusi di bidang hukum tersebut untuk memberikan surat permohonan maaf tertulisnya. Dengan kata lain, Rasman menyadari perbuatannya di ruang sidang, mengakuinya sebagai suatu kesalahan dirinya selaku terdakwa dalam persidangan dengan pelapornya adalah Hotman Paris Hutapea. Lantas, apa yang diharapkan Rasman Nasution dari langkahnya tersebut? Sesuai dengan amanah dan perintah organisasi dari DPN Peradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin, di mana saya Rasman Arief Nasution dengan Bapak Lecumanan SHM Doktor setelah diperiksa secara etik dan kami diberi teguran keras, gitu ya. Teguran keras, baik lisan dan tertulis. Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Jadi kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi ini menjelang Ramadan dan banyak tim hukum teman-teman juga. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Barangkali itu dari saya, dan setelah dari sini kami akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi dari sini langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menyampaikan hal yang sama, dan hadir juga bersama saya sekarang Saudara Firdaus Oiwobo, SHMA CPLPS. Adapun terkait dengan berita acara sumpah yang dibekukan, itu nanti biar menjadi kewenangan organisasi yang bersurat. Ya, tentulah organisasi juga akan punya sikap dengan ini, dan ini bisa kita bedakan.
berita acara sumpah yang dibekukan dengan permohonan maaf kami itu memang berbeda. Ya, jadi kalau itu nanti dinilai oleh organisasi kami, kalau organisasi kami menilai itu layak untuk diminta diaktifkan, biar mereka yang menyampaikan. Usai mendatangi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis, pasca Pengadilan Tinggi atas perintah Mahkamah Agung membekukan berita acara sumpahnya BAS, hingga dilaporkan ke Mabes Polri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu apa janji dari Rasman Arief Nasution sebagai pihak yang dituding memicu terjadinya kisruh di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara baru-baru ini bersama Firdaus Oiwobo? Tadi untuk di dalam itu, pertama kita mengajukan surat permohonan maaf. Nah ini dia. Surat permohonan maaf. Surat permohonan maaf ini dari Pak Rasman kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga jajarannya. Dan kemudian surat permohonan maaf ini sudah diterima. Nah, yang kedua, kami selaku tim kuasa hukum yang diwakilkan oleh Abang Anda Lecumanan bersama dengan saya, sekretaris tim, itu mengajukan permohonan agar sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. Ya, ini namanya permohonan, kan begitu. Lagi-lagi apapun nanti keputusan hakim, kami akan terima. Itu aja tadi sebenarnya poin pembicaraan di dalam. Ya, apa yang menurut saya perilaku Hotman itu saya sampaikan. Apa yang saya lihat kurang tepat di persidangan, saya sampaikan. Saya menyembah begini. Tapi kalau itu pun salah, saya sam'an wa ta'atan. Fa'ilan statim, tapi qalbihi, kalau itu pun kamu tidak sanggup, kamu diam. Wa dzalika nafsul iman, tapi itulah selemah-lemah iman. Itu kata agama saya. Jadi saya menyampaikan, saya tidak punya kuasa. Dan sekarang trending 2 minggu. Emang saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya punya harga diri, karena itu yang harus tinggi harga diri. Hati yang harus rendah. Bukan dibalik. Hati tinggi, terus harga diri jadi rendah. Tapi dengan Hotman, sampai kapanpun, sampai liang lahat, dicabut Allah nyawa saya akan tetap hadapi kau. Karena saya jihad melawan kau. Dan seandainya kita bisa bertemu di akhirat, saya akan lawan kau. Ingat kata-kata saya. Filosofi hidup saya adalah marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani, fa in yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika nafsul iman. Apa itu? Kalau kamu melihat satu kemungkaran, kejahatan yang kamu lihat di hadapan matamu, maka robah dengan tanganmu. Yadun. Tangan itu kekuasaan. Mengejutkan, Rasman Arief Nasution menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lantas, seperti apa pula kesaksian Hotman Paris di Mabes Polri sebagai saksi dari laporan polisi yang dilayangkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Siang tadi, Senin, tanggal 17 Februari 2025, Hotman Paris Hutapea yang dihadirkan pihak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai saksi atas laporan mereka atas Rasman Arief Nasution dan kawan-kawan di Mabes Polri. Laporan tersebut terkait dengan kisruh di persidangan Rasman sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025 yang menolak keputusan Majelis Hakim menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pelapor. Hotman Paris Hutapea digelar secara tertutup. Buntutnya, Rasman dalam persidangan tersebut mengamuk, menggebrak meja hakim, hingga melontarkan kata-kata kasar. Mendekati Hotman Paris pasca hakim mengetok palu sidang ditunda, dan disusul aksi Firdaus Oiwobo, kuasa hukum Rasman yang naik ke atas meja advokat. Lalu seperti apa Hotman Paris Hutapea memberikan kesaksiannya di hadapan penyidik Mabes Polri siang tadi? BAP saya sudah selesai hari ini, ada 25 pertanyaan. Yang dilaporkan adalah pasal 207, 217, dan
335 KUH pidana, dan ada 4 nama yang disorot di BAP saya, yaitu 1 Rasman Nasution, 2 Firdaus, 3 yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade siapa? Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suryani. Oke? Hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live dari mulai awal sidang sampai akhir, termasuk kata-kata koruptor tidak bisa ganti. Terus masih ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istrinya Rasman, sama juga Adila Neti, dan juga waktu penyidik melihat jelas naiknya si Firdaus ke meja, tidak ada yang maksa, benar-benar sukarela, dan juga tidak ada sama sekali alasan dia gara-gara si Rasman katanya mau dicekek atau mau apa, itu tidak ada, karena videonya ada semua. Makanya saya sekali lagi kepada Bapak Kapolri, ya, karena penghinaan itu diucapkan secara live TikTok dari awal sidang sampai keluar kata-kata koruptor kau kata sama hakim itu. Kalau ini orang tidak ditahan, di mana wibawa pemerintah kita, di mana wibawa lembaga peradilan kita, di mana wibawa hakim, di mana wibawa kepolisian juga. Menurut Abang sidang itu harus tertutup atau tidak? Karena kan sudah jelas dakwaan terhadap dia itu kan dakwaan karena dia memposting 11 kali dalam dia punya IG, Hotman itu pelaku kejahatan seks, kelainan seks. Berarti kan tuduhan itu kan harus bisa dibuktikan di persidangan. Kalau sudah menyangkut seks, itu apa itu? Asusila bukan? Orang bodoh juga tahu itu asusila. Makanya hakim mengatakan bahwa karena materi persidangan menyangkut asusila, undang-undang mengharuskan, bukan apa kata hakim, bakal ada pemeriksaan ahli. Menurut penyidik 3 hakim sudah di BAP juga, sudah selesai. Kehadiran Hotman Paris Hutapea sebagai saksi di Mabes Polri atas laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman tentu saja ancaman serius bagi Rasman Arief Nasution yang berita acara sumpahnya alias Bas sudah dibekukan pihak Pengadilan Tinggi atas saran dari Mahkamah Agung. Lebih lagi, pihak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara membuat laporan polisi atas Rasman ke Mabes Polri dilakukan atas saran Mahkamah Agung. Lalu, menurut pandangan Hotman Paris, apa yang mungkin akan terjadi pada seterunya? Rasman sebagai imbas dari kesaksian Hotman di Mabes Polri siang tadi. Dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tentang apa itu, Bang? Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu. Dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecat-pecat itu yang hakim miskin, apa dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman. Terus jaksa-jaksa kan, pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Dia bahkan istrinya pun udah siapkan dengan istrinya itu dari mulai awal sidang sampai berakhir, mulutnya yang paling banyak berteriak-teriak. Mudah-mudahan dia juga segera
ditetapkan statusnya mau jadi apa terserah kepada penyidik. Tapi yang paling fokus adalah kalau Rasman dan Firdaus ini tidak ditahan segera, ya, bagaimana pandangan rakyat Indonesia dan rakyat dunia terhadap hakim dan pengadilan kita sudah dihina begitu kasar dengan cara disiarkan live secara TikTok yang sudah dipersiapkan video-video yang terlihat mulut Hadi Suryani yang jauh kurang cantik dibanding Aspri gua. Apalagi satu lagi mak siapa itu pengacara itu Ibu Neti. itu juga ada video tadi, ada semua, dan kita nggak tahu tindakan apa dilakukan terhadap penyidik, terserah pada penyidik. Saya hanya berharap Rasman dan Firdaus harus segera ditahan. Berarti ini tidak ada maaf bagimu ya, Pak? Apa? Tidak ada maaf bagimu. Sejak dari dulu tidak ada maaf bagimu. Kelakuan begitu jorok dalam segala hal, mana orang manusia kayak gitu mau dimaafkan, ya? Kalian masih punya KTP nggak? Tanya dia KTP-nya lengkap nggak? Entah di mana KTP yang satu lagi? Tapi dia punya orang belum, Pak. Hah? Sekali lagi kepada Bapak Kapolri, ya, karena penghinaan itu diucapkan secara live TikTok dari awal sidang sampai keluar kata-kata koruptor kau, kata sama hakim itu. Kalau ini orang tidak ditahan, di mana wibawa pemerintah kita, di mana wibawa lembaga peradilan kita, di mana wibawa hakim, di mana wibawa kepolisian juga, ya itu. Jadi harus dari segi apapun alasannya ini orang pantas segera ditahan karena pasalnya memungkinkan, yaitu pasal 335. Posisi Rasman dalam kondisi saat ini memang terbilang genting. Selain menjadi terdakwa dalam kasus pidana pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea, ia juga menjadi seteru para hakim yang mengadilinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Maka tak heran kalau ada kecemasan dari kuasa hukum Rasman sebelumnya jika Rasman akan ditahan. Lantas seperti apa respon Rasman Arief Nasution saat mengetahui Hotman Paris baru saja memberikan kesaksian sebagai saksi di Mabes Polri atas laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Memang beliau harus jadi saksi, Pak. Iya, pemeriksaan di Mabes Ya, juga. apa-apa. Itu kan ranah yang berbeda ya, permohonan maaf beda, kasus Hotman dengan saya beda, kasus laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beda. Nah, nanti biar didalami oleh penyidik, nanti juga akan didalami oleh para pakar-pakar, dan biar dinilai gitu. Jadi saya Bentar, jadi saya minta kalau persoalan saya dan tim ya, kami itu kan dan kawan-kawan ya, apa yang kami lakukan itu adalah sebuah upaya sikap protes yang dalam pikiran kami itu adalah constitutional complaint, karena tidak ada barang yang dirusak di situ. Tapi kalau Hotman beda cerita, bos. Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman, dan kita akan buka-bukaan. Ingat itu beda kasus ya. Ya. Dengan Hotman saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia pengecut. Dimanapun kau saya siap, dimanapun saya siap. Dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Jadi di kasus ini hal yang berbeda. Jadi jangan dia pikir bergeser masalah, terus kami bermasalah hukum, beda cerita. Untuk Hotman, kapanpun saya tunggu dia dan tidak akan pernah gentar saya menghadapi kau. Dan apa yang kami lakukan kemarin itu adalah sebagai upaya untuk perbaikan hukum di Indonesia. Tapi kalau itu dinilai salah dan ternyata salah menurut organisasi kami, saya mesti samaan wa ta'atan, saya tunduk, saya patuh, saya lakukan. Makanya saya datang, itu orang yang gentle. Dan kami yakin Pak Ketua Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, baik Ambon, DKI, dan Jakarta Utara, mereka masih punya nurani bahwa kami ini bagian dari penegak hukum dan kita tidak ingin benturan. Sekali lagi, kami tidak ingin menghina dan merendahkan. Dan dipotong-potong kalimat saya katakan banyak hakim juga yang koruptor, banyak juga jaksa, banyak juga di KPK yang bermasalah hukum, ketua KPK waktu itu Pak Firly, di kepolisian juga, di pengacara juga. Saya bicara general, bahkan yang saya katakan itu adalah fakta.
Hotman Paris hadir sebagai saksi atas pelaporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Mabes Polri terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan siang tadi. Lantas, seperti apa jawaban Firdaus Oiwobo atas sindiran Hotman Paris? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Firdaus Oiwobo, kuasa hukum Rasman Arief Nasution, makin gencar saling menyindir dengan Hotman Paris Hutapea, seteru kliennya. Disindir menohok oleh Hotman Paris bahwa dirinya tidak mengenal Firdaus, dijawab secara menohok pula oleh Firdaus. Firdaus juga menyinggung perihal perkataan Hotman Paris yang sempat meminta agar berita acara sumpah bas baik Rasman maupun Firdaus sebagai advokat. Bukan dia yang menentukan itu. Cabut bas itu penentunya adalah gugatan pengadilan. Kalau saya bersalah, saya dalam pemberhentian saja tidak dipanggil oleh Dewan Etik. Bagaimana saya dinyatakan bersalah? Apalagi mau melangkah kepada administrasi hukum lainnya gitu. Dari situ saja sudah cacat formil dalam pemberhentian saya, tapi saya nggak masalah. Saya mengikuti aturan dari Kongres Advokat Indonesia, gitu kan. Yang jelas hari ini ada seorang advokat internasional yang lari terbirit-birit, meraung-raung, menangis-nangis, meminta pertolongan pemerintah, mengganggu pemerintah, padahal pemerintah sedang sibuk menangani urusan negara kan gitu. Tapi dia ingin dipandang oleh orang bahwa dia hebat dan dia adalah pengacara Prabowo gitu kan. Dan hari ini dia saya sikat. Kalau duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Tanah, gedung, bangunan, gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan. Saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Gitu. Boleh kita buka-bukaan, nggak apa-apa. TV melihat nggak apa-apa. Hotman suruh buka sertifikatnya mana? Saya juga punya surat sertifikat. Ya, dan surat-surat dokumen lainnya. Suruh buka aja, ditonton sama TV. Kita hitung aset saya berapa, aset dia berapa. Kalau dia mau sombong, T lah. T. Ya, T. Kalau Hotman Paris itu kaya, ya dia melecehkan saya. Suruh jual dong itu Lamborghini-nya, bagi-bagi rumah kayak saya kan. Saya ini karyawan saya bagi rumah semua. 500 jutaan rumahnya tuh bisa dicek. Satu karyawan saya rumah, ada yang saya kasih 5.000 meter tanah. Ada dokumennya, makanya saya buka-bukaan di TV. Suruh buka-bukaan si Hotman itu kalau dia meledek saya, menghina saya, suruh buka-bukaan, ditonton orang banyak gitu loh. Jangan melecehkan saya. Banyak pengacara ini yang kaya tapi nggak mau keluar-keluar seperti dia, norak gitu loh. Dia itu orang kaya baru, norak. Kalau saya kan sultan, cucunya sultan. Turun-temurun saya udah kaya. Dari Bima. Iya, Nusa Tenggara Barat. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Iya, Gunung Para Sultan. Di Dompuk, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Hah? Gunung PT Onto, Pak Jokowi sudah mengumumkan itu gunung kami, gunung keluarga besar kami, keluarga besar Bima dan Dompu, ya bisa menghidupi orang sedunia ini selama 1000 tahun. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.